Nah, uh, video kali ini aku ingin berbagi cerita tentang proses melahirkan aku, gitu ya. Tapi kalau kalian belum lihat, belum dengar cerita kehamilanku, tonton video sebelum ini ya. Oke, aku itu HPL di tanggal 18, 19, 18 atau 19 November 2019. Nah, tetapi pada tanggal 6 November pagi itu, kira-kira jam 4 atau setengah 5 ya, pokoknya sebelum subuh, udah mendekati sholat subuh, aku itu terbangun. Aku merasa seperti ada air air pipis, tapi aku kan nggak pipis gitu ya. Aku ke kamar mandi lah, ya udah. Abis itu aku coba tidur, coba golek lagi, tapi kok terasa lagi sikit gitu, terasa lagi sikit. Nah, jadi itu jam 4 pagi ya. Jadi aku langsung gak enak perasaanku. Apa ini air ketuban ya, aku pikir. Tapi kan HPL ku masih lama lagi, ini kan masih awal November gitu kan. Aduh, tapi kok aku gak enak lah pikiranku gitu kan. Kasih tahu suamiku kalau ada air yang keluar sikit sikit gitu kan. Aku kayak kencing tapi kelepasan gitu loh, gimana bilangnya, tapi aku nggak merasakan sih, tapi dia memang keluar sendiri. Aku bilang sama suamiku, ini ada air kayak gini, aku khawatir ini ketuban gitu kan, ketuban yang memang pecah atau gimana. Oh iya, aku baru ingat, tanggal itu kan masa-masa kaki suamiku sakit gitu ya. Tanggal 5 November 2019, hari Selasa, itu kaki suamiku sakit, dan itu jadwal beliau kontrol eh, di rumah sakit Mitra Medika Amplas. Jadi kami tuh, kita balik dulu ke tanggal 5 nya ya ceritanya. Nah, jadi tanggal 5 November itu aku dan suami, kami berdua naik kereta, naik motor ke rumah sakit Mitra Medika Amplas. Nah, sampai di parkiran langsung lah, suamiku itu minta tolong satpam pakai ambilkan kursi roda, karena memang kaki beliau waktu itu sakit bengkak, nggak bisa jalan, sulit untuk jalan gitu ya, sulit kali. Jadi pakai kursi roda, akulah yang dorong. Memang aku selama hamil, sampai aku hamil 9 bulan itu pun perutku kecil. Jadi selama ini aku hamil itu sampai 5 bulan, 6 bulan, orang nggak tahu aku hamil, karena memang waktu itu kan badanku kecil, perutku pun kecil. Jadi waktu aku hamil 8 bulan 9 bulan, baru orang tahu kalau aku hamil. Itu pun dipikir orang masih hamil 4 bulan gitu, 3 bulan 4 bulan, karena memang sekecil itu perut aku gitu ya. Nah, jadi dari pintu masuk rumah sakit itu aku mendorong suami aku, karena memang kami cuma berdua kan. Aku dorong beliau ke tempat pendaftaran, kemudian administrasi lah kesana sini. Akhirnya nunggu dokter ya, dokternya waktu itu kan datangnya katanya jam 2 siang, sementara kami dari pagi udah datang. Jadi karena biar nggak bosan gitu kami di rumah sakit, ya udah ya kami cobalah memang keliling rumah sakit situ aja nya. Aku dorong suamiku pakai kursi roda. Lucunya, jadi waktu itu kan aku ada nih salah satu kawan pesantrenku, nah namanya Indira. Selama ini kami kan sering chattingan, karena memang usia kehamilan kami sampai HPL kami pun sama, chattingan tentang nanya kabar gimana tentang kehamilan dia, kehamilanku gitu kan. Tapi nggak jumpa, udah lama kami nggak jumpa. Pas pula di situ, pas kami sambil nunggu dokter, dia pun lagi kontrol dokter juga kandungannya di situ. Ketemulah aku sama kawanku si Indira ini. Ya Allah Indira, udah lama ya kita nggak jumpa, segala macam. Jadi aku lihat dengan usia hamil kami yang sama, HPL kami yang sama, aku lihat perutku sama perut dia tuh beda kali gitu loh. Jadi aku lihat dia tuh perutnya besar gitu kan, tangannya kan juga besar lah pokoknya. Nampak kali lah itu udah hamil tua. Sedangkan aku macam gak hamil pun gitu kan, gak nampak pun aku kalau aku hamil, karena kecil kali perutku kecil. Jadi aku bilang gini, Dir, nanti siapa di antara kita luar lahiran kabar-kabari ya gitu kan. Kan kita sama-sama lahir anak pertama nih kan, deg-degan juga gitu ya. Nah, kalau luar lahiran kabari aku, nanti aku luar lahiran kabari kau. Tapi kalau menurutku kayaknya kau lah nih yang luar lahiran, aku bilang, karena kan kita perut dia besar gitu kan, kayaknya kau lah nih luar lahiran, Dir ya kan. Udah kami cerita sikit-sikit, udah habis pisah lah. Akhirnya dia masuk ke dokter kandungan, dia kontrol kehamilan dia, dan aku pun bawa suamiku ke dokter dia, ke dokter kakinya lah waktu itu. Nah, pulang dari rumah sakit kami itu sore, jadi dari pagi sampai sore kami di rumah sakit, dan sampai di rumah sakit pun memang aku lah yang dorongi suamiku pakai kursi roda. Suamiku itu memang badannya lumayan ini
Tapi aku waktu itu gak ada merasa capek, merasa lelah gitu, nggak ada. Nah, karena rumah sakit Mitra Medika Amplas ini kan dekat rumah mertua aku yang di Johor. Dari rumah sakit yang nginep lah di rumah mertua Johor itu. Nah, rencana besok kami pulang gitu, besoknya kami pulang, ya udah gitu kan, biar siap-siap apa yang perlu disiapkan gitu menuju lahiran. Tapi tanggal 5 malamnya, tanggal tanggal 6 paginya lah, tanggal 6 November paginya jam 4 pagi barulah aku mulai pecah ketuban gitu, dan aku nggak tahu itu pecah ketuban. Aku kasih tahu suami, akhirnya kami paginya itu periksa lah ke bidan terdekat situ. Aku, suamiku, dan ibu mertuaku, kami bertiga itu naik kereta lah, naik motor ke bidan terdekat situ. Sampai bidan langsung cek bukaan, dia bilang, oh ini air ketubannya udah pecah, sekarang udah bukaan 2, harus lahiran hari ini. Aku terkejut loh, kok cepat kali bu, tapi ini aku HPL-nya tanggal 18 atau 19 November gitu kan. Iya, tapi ini udah pecah ketuban katanya, jadi 6 November loh, jadi lebih maju dia. 6 November itu pagi udah periksa ke bidan, bukaan 2, sementara barang-barangku nggak ada di situ gitu di rumah mertua. Aku pun terkejut, langsung lah disuruh bidan tadi aku ganti baju, pakai, tadinya kan pakai ya baju biasa gini kan, sama bidan disuruh ganti kemeja, kemudian juga siapkan sarung. Aku juga langsung telepon mamaku, aku bilang aku lahiran hari ini, minta doa segala macam. Nah, akhirnya berapa jam kemudian mamaku pun datang juga. Nah, selama di bidan itulah aku jalannya aku langsung diinduksi ya sikit gitu dari cairan infus itu. Tapi proses lahiranku ini lama. Itu bayangkan, dari jam 4 pagi aku udah pecah ketuban. Pas sore itu jam-jam abis asar lah, kira-kira jam 5-an gitu, jam 5 sore itu dicek bukaan lagi sama bidan. Tapi dia bilang aku masih bukaan 5, dan bidan ini pun udah nyarankan sih kalau aku tuh harus ke rumah sakit aja gitu untuk lakukan sesar. Tapi aku mungkin karena itulah egoisku ya, mungkin karena aku takut juga, jadi aku bilang, bu, aku masih mau normal gitu, karena aku nih sejujurnya ya, aku tuh agak-agak takut gitu sih kalau dengar alat-alat medis, karena seumur hidup aku pun pertama kali diinfus itulah tadi waktu mau lahiran itu di bidan itu pertama kali aku diinfus seumur hidupku, di usia berapa itu, usia 25 tahun waktu itu ya. Pertama kali aku diinfus 25 tahun karena mau lahiran di bidan diinfus. Jadi dengar kata kayak yang sebelumnya aku cerita di kehamilanku kuret, aku juga agak takut sih. Dan kemudian dengar kata sesar, aku juga masih mikir-mikir gitu, aku masih agak takut juga. Jadi aku bilang, bu, kayaknya aku masih kuat ya, coba ya aku usahain untuk lahiran normal dulu ya, bilang. Ya udahlah, karena aku pun juga ngotot gitu ya, itulah salahnya aku tadi pas agak sakit ya, karena kan dia kalau bukaannya itu semakin deket, dia semakin besar bukaannya kan dia semakin intens gitu sakitnya ya. Nah, akhirnya uh, pada pukul 18.30, setengah 7 maghrib, barulah lahir anakku ini ke dunia. Nah, 18.30 itu baru azan maghrib, kalau nggak salah waktu itu azan maghrib 18.15an gitu atau 18.20. Di 18.30 setengah 7 pas habis azan maghrib, habis iqomat maghrib, aku barulah lahiran. Alhamdulillah, lahirlah anak pertama kami, laki-laki, dengan beratnya yang waktu itu 2,5, panjangnya 47. Dan semua senang karena kan yang menunggu aku lahiran itu banyak. Ada mertua aku, orang tua aku juga lengkap, ada om dan ibuku, semua nunggu di situ. Mereka nunggu dari siang sampai aku lahiran tuh, sampai malamnya lagi pun berlanjut. Semua senang. Kemudian dibersihkanlah bayi tadi. Nah, tapi harusnya kan habis lahiran itu ada ari-ari yang keluar gitu ya, menyusul untuk keluar. Kalau aku ini di kasus aku malah nggak keluar ari-ari tadi. Nah, kalau orang normal biasanya dia habis lahiran bayi berapa menit kemudian nanti dia tuh ada kayak merasa kontraksi lagi di perutnya, kayak rasa mau lahiran lagi, baru keluarlah ari-ari tadi. Aku nggak ada, jadi habis bayi tadi keluar langsung dipotong gitu kan, tali ari-arinya itu dipotong, dibersihkan, ya udah ari-ari tadi ditunggu sampai berapa menit pun nggak keluar. Nah, akhirnya waktu itu sama bidan tadi diinfus
suntik perangsang gitu untuk ari-ari tadi keluar. Nah, pertama bidan itu suntik di pahaku, paha sebelah kanan. Ini kita suntik ya untuk merangsang dia keluar, kata bidan tadi. Disuntik di paha kanan. Habis disuntik agak lama itu, wah perutku sakit nggak karu-karuan. Tapi nggak keluar juga. Disuntik lagi ya, satu kali lagi di paha kiri, kata bidan tadi. Disuntik lagi dari paha kanan, di paha kiri lagi disuntik. Wah, habis itu makin sakit juga perutku tapi nggak keluar. Habis itu yang ketiga di tempat yang saluran ari-ari tadi yang baru digunting sama bidan, kan ada salurannya itu sedikit kan. Yang ketiga disuntik di situ, tapi perutku sakit juga nggak keluar. Akhirnya maaf cakap, tangan bidan tadi masuklah. Nah, kemudian bidan tadi juga udah berusaha mengeluarkan pakai tangannya gitu ya, tetapi dia bilang, wah ini memang nggak bisa, ini terlalu lengket katanya. Itulah dia kasus baru. Yang tadi baru dapat kabar senang, anakku baru lahiran, ternyata ada cerita sedih lagi yang baru. Si ari-ari tadi ini lengket di dalam rahimku, dia nggak mau keluar, udah dilakuin gimana pun. Jadi karena udah terlalu lama juga sih ya dari aku lahiran tadi kan, sampai ini hampir setengah jam lah itu ya, belum dikeluarkan juga. Itu kan bahaya, karena kan kebanyakan kasus seperti itu kalau telah ditangani ari-ari tadi keluar, si ibunya bisa meninggal gitu ya, banyak kejadian. Nah, jadi langsung bidan tadi nelpon rumah sakit, dia bilang kita harus ke rumah sakit katanya. Jadi kami langsung lah gitu kan, karena juga gak ada ambulan waktu itu, karena bidan tadi kan udah nelpon rumah sakit juga nih, udah ambulan juga lagi nggak ada. Sementara itu kan abis maghrib, jam-jam orang pulang kerja, macetnya minta ampun. Nah, kalau kalian yang orang Medan Johor, kalian tahu kan Karya Jaya itu di simpang meteorologi pasti macet. Akhirnya waktu itu aku disuruh ke rumah sakit, cari becak mana lah yang lewat. Ada satu becak lewat, panggil becak. Aku dengan keadaan masih pakai sarung, kemudian ada kayak semacam mirip gunting itu yang masih tergantung-gantung lah di tempatku ini, di bawah ini masih tergantung-gantung. Jalan aku turun dari tempat tidur, jalan sampai naik becak, aku sama suamiku, kemudian orang tua, mertua, bidan tadi nyusul semua naik kereta, naik motor masing-masing ke rumah sakit situ. Nah, jadi rumah sakit situ ya yang terdekat itu Rumah Sakit Mitra Sejati namanya. Jadi begitu sampai di Mitra Sejati, itulah aku salut kali sama pelayanan Rumah Sakit Mitra Sejati juga. Terima kasih sudah membantu aku membantu mengeluarkan ari-ariku, terima kasih banyak. Nah, jadi kita lanjut, sampailah becak tadi ke depan IGD Rumah Sakit Mitra Sejati. Turunlah aku, langsung langsung aku duduk di kursi roda. Kemudian perawat tadi langsung cepat dorong aku masuk ke lift. Habis itu masuk ke lift, masuklah ke ruangan, salah satu ruangan. Aku ini nggak tahu aku bakal dikuret, aku nggak tahu. Pokoknya aku dibawa aja lah ke rumah sakit gitu kan. Apa tindakannya yang selanjutnya aku nggak tahu, karena udah sakit kali perutku, sampai aku meronta. Aku dalam hati sampai dalam batinku gini loh, aduh kalau memang aku lewat aja lah, karena udah nggak tahan kali tuh, kayak mana sakitnya tuh udah nggak tahan kali gitu waktu itu. Nah, nggak sempat lagi aku nanya ini mau diapain, udah nggak sempat lagi. Yang di pikiranku sakit perutku ini kan. Udah cepet didorong perawat tadi masuk ke lift, itu keluar dari lift, dimasukkan ke satu ruangan. Tadinya kan bidan menginfus tanganku ya di tangan kanan, sama pihak rumah sakit diinfus lagi di tangan kiri. Dua lah infusku waktu itu, satu dari bidan, satu dari rumah sakit, diinfus lagi sama perawat di rumah sakit itu. Kemudian mungkin disuntikkannya ke situ. Sampai nggak lama setelah itu aku pun nggak sadar. Perasaanku ya tidur mungkin ya, hingga akhirnya aku tuh bangun dari tidurku dengan keadaan aku yang kedinginan. Aku terbangun tuh karena menggigil, tahu, kedinginan, kakiku, tanganku menggigil. Barulah mata terbuka dan mulai adalah putih-putih cahaya samar-samar, barulah mulai agak-agak jelas. Nah, di situ posisi mungkin aku di ruang pemulihan itu setelah dilakukan tadi ya kuret. Baru aku panggil suster di sekitar situ, aku tanya, sus tadi aku diapain? Oh, tadi ibu dikuret katanya. Ternyata rahimku ari-ariku tadi itu dikuret. Nah, tapi selama pengerjaan kuretase, aku nggak sadar sama sekali nggak sadar. Oh iya, pas aku tadi lahiran di bidan sampai si Nabil tadi keluar, itu maaf cakap nggak ada darah keluar satupun, nggak ada. Nah, tapi kata keluarga aku ya, pas aku habis dikuret, itulah maaf cakap, darahnya itu baru keluar situ semua banyak gitu. Dan ari-ari tadi pun sudah bentuknya udah gak utuh lagi gitu, udah agak hancur lah gitu ya. Nah, jadi
Jadi aku itu dikuret. Nah, aku dikuret, aku kan masih nginep lah di situ satu malam. Si bayi tadi kayak cuman ya kayak ditahan bidan, karena kan rumah mertua aku dekat situ juga. Jadi sebelum aku masuk rumah sakit udah ditawarin mertua bayinya kami bawa pulang aja, tapi kata bidan jangan, di sini aja dulu sama kami katanya. Jadi yang tadinya semua keluargaku ke rumah sakit mengantarkan aku untuk dikuret, tetapi bayi tadi masih tetap di bidan. Nah, setelah lahiran itu aku nggak ada proses IMD, inisiasi menyusui dini, itu nggak ada ya, mungkin karena memang fokus untuk mengeluarkan ari-ariku tadi. Nah, jadi kami tinggallah bayi tadi di bidan. Tapi pas jam 4 pagi tuh kan aku tidur ya di tempat tidur rumah sakit itu tadi, masih pemulihan. Suamiku tidur di lantai di sebelahku, tapi dia di lantai. Dan tiba-tiba ayah mertuaku tuh membangunkan suamiku, "Mam, bangun, anakmu dibawa ke IGD, itu di bawah sana, tengok," gitu kan. Rupanya bayiku tadi yang tadinya di bidan, dibawa bidan itu jam 4 pagi ke IGD. Posisi kami lah orang tuanya, kami nggak nengok langsung, dan keluarga kami pun juga nggak nengok langsung gitu kan. Ya udah, aku pun jadi kepikiran juga, lu alah baru jumpa bayi, belum lagi aku sempet peluk dia, belum sempat megang dia pun belum, tahu-tahu dia udah masuk IGD rumah sakit yang sama. Nah, turunlah suamiku. Jadi alasan bidan itu bayinya ini nggak bisa minum gitu kan, nggak mau minum, muntah-muntah aja gitu, nangis aja, muntah-muntah aja, gitulah yang aku tahu. Akhirnya dibawa si bayi tadi, si Nabil tadi waktu masih bayi, baru berapa jam usianya di IGD, langsung dibawa ke ICU, terpisah lah. Jadi suamiku lah yang paling kasihan waktu itu ya, karena dia berpikirannya tuh bercabang, yang memikirkan istrinya belum pulih, habis dioperasi kuret, mikirkan anaknya juga yang masuk di ICU gitu ya. Terpisah kami di ceritanya. Aku dia baru melahirkan dia, memang belum ada megang dia pun belum ada. Malah kami terpisah di rumah sakit yang sama tapi di ruangan berbeda. Akhirnya aku pun esoknya pulang lah dari rumah sakit itu, tapi anakku masih di situ. Nah, di rumah sakit ya udah kami sesekali karena deket ya dari rumah mertua ke situ, nengok dengan sedih lah gitu ya, kayaknya anak yang baru aja lahir berapa jam ke dunia, tahu-tahu udah kayak gitu, merasakan kayak gitu ya, tangan kecilnya itu diinfus, masuk ke inkubator, nggak tega gitu nengoknya. Pokoknya di inkubator itu kira-kira usianya sampai seminggu dia pulang lah. Akhirnya kami bawa dia pulang ke rumah orang tua aku, karena aku juga baru pertama kali punya anak ya, baru pertama kali punya bayi, dan aku juga sebelumnya nggak pernah ngurus bayi gitu. Jadi aku masih dibantu sama orang tua aku. Waktu itu tinggal sama orang tua aku, mamaku lah yang bantu aku, terutama untuk bagaimana mengurus bayi, bergadang ya, pakai bedong segala macam. Terima kasih ya, Mak. Oke guys, itulah cerita lahiran aku, sampai di sini dulu. Nah, selanjutnya aku akan berbagi cerita lagi tentang perjalanan sakit anakku hingga akhirnya sembuh. Sampai sekarang ini alhamdulillah sembuh. Tapi di video selanjutnya ya. Nah, sebelum kalian akhiri video ini, jangan lupa like dan komen ya. Kalian bisa share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa komen cerita dong pengalaman kalian gitu ya, lahiran kalian tuh gimana gitu ya. Dan buat teman-teman yang belum diberi keturunan, kalian bersabar ya. Mungkin Allah akan ngasih di waktu yang tepat. Oke ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.